Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Dan ingat, gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah bisikan alam padamu. Ya, aku akan bacakan pesan di sini melalui oracle ya, bisikan alam. Jadi jika ini resonate untuk kamu, maka pesan-pesannya bisa kamu jadikan panduan buat kamu ya, sebagai saran, nasihat gitu ya, pencerahan atau bimbingan buat kamu. Ambil yang resonate aja ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, bisikan alam padamu, zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini. Aku akan baca kartu yang jatuh di sini ya, bisikan alam. Oke, kita ambil yang ini dulu. Kita punya di sini kontemplasi, introspeksi, dan meditasi. Gunakan gua kontemplasi untuk merenung dan mendalamkan pemahamanmu tentang diri dan dunia. Oke, di sini aku rasa kamu itu lagi sedang diminta ya untuk lebih banyak bermeditasi di sini untuk memahami diri kamu dan dunia. Ya, mungkin fasenya introspeksi. Ada hal-hal di sini yang sepertinya menjadi dorongan buat kamu ya untuk kamu berkontemplasi. Ada kejadian di sini di dalam kehidupan kamu, dan ini untuk memahami situasi tersebut kamu harus introspeksi secara mendalam gitu ya, untuk merenung gitu ya, introspeksi gitu. Ini yang kamu butuhkan saat ini ya, agar kamu tuh bisa paham tentang diri dan dunia gitu, ataupun tentang masalah problem yang sedang kamu hadapi gitu. Karena biasanya orang mau berintrospeksi itu kan karena ada masalah ya, ada problem ya. Nah seperti itu, dari masalah kamu, dari problem kamu itu mendorong kamu untuk seperti itu gitu ya, untuk berkontemplasi gitu ya, melakukan perenungan yang mendalam, introspeksi yang mendalam ya. Kamu bisa menggunakan cara-cara yang lebih sesuai dengan kamu ya, entah kamu melalui meditasi atau dari tafakur, apapun itu ya, sesuai dengan kepercayaan kamu. Yang jelas di sini untuk kamu lebih masuk ke dalam diri kamu gitu ya. Kemudian kita lihat yang kedua, ketenangan dan kedamaian batin. Nah, ini yang kamu inginkan tuh seperti ini. Ya, cari ketenangan dalam setiap nafas yang kamu hembuskan. Biarkan ketenangan itu membawa kedamaian dalam hidup kamu. Ya, memang ini butuh refleksi yang mendalam ya. Sepertinya ada beberapa juga di sini yang aku rasa mungkin kamu lagi sedang mengalami guncangan ya, guncangan jiwa ya. Yang maksudnya gini, kamu mungkin mengalami satu keadaan, situasi yang mengguncang jiwa kamu ya. Makanya di sini kamu butuh refleksi yang mendalam, butuh ketenangan, butuh menghealing diri kamu. Nah, menghealingnya tuh dengan cara seperti itu gitu ya, lebih memahami diri kamu, lebih mendekatkan diri dengan Sang Pencipta kayak gitu loh ya, mencari jalan-jalan spiritual gitu ya, melalui spiritual gitu. Karena yang kamu inginkan adalah ketenangan dan kedamaian batin. Yang kamu cari adalah ketenangan dan kedamaian batin gitu. Dan makanya di sini ada pesan buat kamu yang dimana cari ketenangan dalam setiap nafas yang kamu hembuskan ya. Ini tentang meditasi ya. Biasanya meditasi itu memang harus bukan harus ya, tapi
fokus ke nafas ya, fokus ke nafas. Kamu bisa melakukan itu. Tarik nafas ya, sambil membayangkan apa yang menjadi problem kamu, masalah kamu, atau ganjalan kamu, atau yang menyakitkan hati kamu. Kemudian hembuskan itu ya, hembuskan nafas bersama itu gitu. Jadi kayak seolah-olah kita mengeluarkan beban gitu yang ada di dalam hati kita gitu ya. Dengan begitu fokus terus ya, dengan begitu mungkin kamu akan menemukan sebuah ketenangan gitu, akan lebih lega gitu loh ya. Biarkan ketenangan itu membawa kedamaian dalam hidup kamu. Yang kamu butuhkan saat ini itu ya, ketenangan, kedamaian, dan yang kamu cari memang itu gitu. Yang kamu cari, yang kamu butuhkan saat ini ketenangan dan kedamaian batin. Lebih banyak menyendiri di sini. Kita lihat lagi bisikan alam padamu. Cermin cinta diri. Lihatlah dirimu dalam cermin cinta diri, hargai dan cintai dirimu apa adanya. Ya, cintai diri kamu apa adanya ya. Kamu bisa bercermin di sini dan katakan pada diri kamu bahwa kamu tuh berharga. Seperti itu. Ya, lihat diri kamu dalam cermin. Kamu lihat, kamu pandang diri kamu, terutama melalui mata ya. Mata biasanya, mata adalah cermin jiwa. Ya, jadi kayak kamu lihat diri kamu di cermin itu, kayak mata kamu tuh menatap mata kamu gitu, dan pandang ya, seolah kamu tuh memandang jauh ke dalam jiwa kamu dan mengatakan pada diri kamu bahwa kamu itu sangat berharga gitu. Kamu sangat berharga di matamu sendiri, kamu sangat berharga di mata Tuhan, kamu sangat berharga di mata semesta, kamu sangat berharga di mata orang lain gitu. Karena biasanya cermin cinta diri ini menandakan bahwa kamu tuh kurang mencintai diri sendiri ya. Kamu mungkin merasa nggak berharga, kamu mungkin merasa nggak dicintai. Nah, seperti ini caranya agar kamu itu bisa lebih meyakinkan diri kamu gitu ya, dengan berbicara dengan dirimu sendiri gitu. Seperti itu. Ini sebagai afirmasi bisa ya, sebagai cara kamu untuk memulihkan diri kamu gitu ya, dari rasa kamu tidak berharga, dari rasa kamu tidak dicintai, kamu tidak berarti, kayak gitu ya. Seperti itu. Makanya di sini kamu harus menerima diri kamu apa adanya ya, terima diri kamu apa adanya, cintai diri kamu gitu. Lebih self love lah ya, belajar untuk lebih self love gitu, belajar untuk lebih mencintai diri kamu sendiri, respect terhadap diri kamu sendiri gitu. Katakan diri kamu ya, katakan pada diri kamu dalam cermin itu gitu ya, kamu sangat berharga, kamu sangat berarti, kamu sangat dicintai gitu. Kemudian kita lihat lagi, katakan pada dirimu, kamu juga baik ya, kamu orang baik, kamu udah terlalu baik gitu. Oke, atau bisa misalkan kalau misalkan ada insecure nih, kamu nggak cantik atau kamu nggak ganteng misalkan, nah kamu bisa mengatakan pada diri kamu melalui bercermin itu, katakan padamu bahwa kamu cantik, kamu baik gitu, atau kamu ganteng gitu ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini, sungai kesabaran, kesabaran dan ketekunan. Kalau aku lihat di sini, kamu memang butuh proses ya. Jadi untuk healing itu nggak instan ya, butuh waktu dan proses. Makanya kamu diminta untuk bersabar di sini, tapi lakukan itu terus dan terus gitu, ya. Terutama di sini kamu yang benar-benar harus healing secara mendalam gitu, ya. Biarkan kesabaran mengalir seperti sungai, membawa kamu melewati tantangan dengan tenang dan pasti gitu ya. Ya, pasti. Di sini ada melewati tantangan dengan tenang dan pasti. Nah, ini tentang ketekunan. Kalau kamu tekun pasti di sini, dan tenang ini tentang kesabaran ya. Kalau kamu sabar di sini, pasti kamu akan melewati tantangan itu dengan tenang gitu, dan
tekun ini pasti ya, melewati tantangan itu sudah pasti gitu kalau kamu tekun di sini gitu. Jadi kamu akan bisa melewati fase-fase tersulit ini gitu, asal kamu tuh tekun, sabar gitu ya, melewati prosesnya dan sabar dengan prosesnya juga, karena nggak cepat gitu ya. Ada sungai kesabaran. Sungai ini kan airnya mengalir mengikuti arus ya, kayak ya biarkan mengalir gitu ya, biarkan mengalir gitu aja gitu loh ya. Jadi mengikuti aliran gitu, nggak usah melawan arus, ataupun kamu nggak usah terlalu ingin cepat-cepat gitu. Jadi biarkan mengalir kayak gitu loh ya. Yang jelas kamu di sini tekun gitu dan sabar melewatinya gitu. Tekun ini ya, dengan kalau tekun ini berarti kan dengan kepastian ya, kamu benar-benar pasti, kamu benar-benar fokus gitu ya. Kontemplasi ini tentang merubah diri juga, kamu yang diri kamu itu berubah gitu, kamu berkontemplasi di sini seperti itu. Penerimaan diri, mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri gitu. Oke, kemudian di sini ada daun perubahan tuh, ada transformasi dan siklus alam di sini ya, tentang perubahan lagi. Kamu tuh lagi sedang berubah di sini ya, seperti daun yang berganti. Hadapi perubahan dengan keberanian dan penerimaan ya. Jadi terima diri kamu yang saat ini, dan memang udah saatnya kamu itu berubah. Mungkin kejadian ini amat sakit ya kamu rasakan, tapi ini akan membawa kamu ke arah lebih baik gitu ya. Bukan hanya situasi atau kondisi yang lebih baik, tapi juga diri kamu menjadi diri kamu, versi terbaik diri kamu sendiri gitu ya. Jadi kamu itu berubah, kamu gak seperti dulu ya. Situasi ini itu membawa kamu ke perubahan itu gitu, harus berubah, meninggalkan hal-hal yang dulu gitu, benar-benar merubah diri kamu gitu ya. Karena di sini ada daun berganti ya, yang dimana biasanya kalau diibaratkan ya, daun yang berganti tuh ada musim gugur kan. Nah, musim gugur itu daunnya kan udah terlalu kering, udah terlalu tua, dia kan memang harus gugur gitu, karena udah waktunya gugur gitu. Siklus alam di sini memang itu udah siklus gitu ya, udah siklus, maksudnya sesuatu yang memang nggak bisa dihindari, sesuatu yang memang harus terjadi gitu ya. Dari situ, dari daun yang bergugur itu, dia nanti musim semi akan tumbuh lagi gitu loh, tumbuh yang baru gitu ya. Dan ini juga seperti kehidupan yang kamu jalani ini gitu, atau situasi yang terjadi pada kamu ini, itu tuh seperti itu gitu loh ya. Jadi yang lama itu harus ya udah, yang harus jatuh gitu, yang harus runtuh yang harus hancur gitu ya, dan harus memulai lagi yang baru gitu. Dan yang baru ini kan lebih baik gitu loh, karena kan musim semi itu kan daunnya baru gitu, dan akan terlihat baru, cantik, hijau kayak gitu loh ya. Mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan ya, seperti itu gitu. Dan yang dinamakan siklus alam ini memang udah nggak bisa diapa-apain gitu, karena udah siklus gitu ya, yang harus terjadi kayak seperti siang malam gitu ya, ada malam ada siang. Nah itu memang harus berganti seperti itu, dan kamu tuh harus mengikuti gitu, jangan ditolak, harus mengikuti perubahan itu gitu. Dengan kamu mengikuti perubahan itu nanti akan berjalan lancar gitu, karena nggak ada penolakan ya di dalam diri kamu mengikuti gitu, mengikuti perubahan itu ya. Dengan kamu membiarkan hal itu terjadi, beradaptasi, penerimaan, nah ini baru transformasi benar-benar akan terjadi gitu, akan ada gitu. Tapi kalau kamu menolaknya, ini nggak akan kemana-mana, dan justru yang kamu rasakan akan lebih sakit gitu. Oke, karena perubahan ini membawa kamu ke arah yang jauh lebih baik gitu ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan untuk kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu ya, terima kasih, sampai jumpa.